Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Jeffrey Ferdinand Hutauruk, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini akan saya simulasi program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Tama Marga Satwa Raguna. Oke, sebelum kita lanjut, di sini akan memperkenalkan untuk software pendukung saya itu ada di NetBeans IDE 8,2 dan Exam. Oke, di sini sudah membuka NetBeans-nya. Di sini saya sudah memasukkan program dari tugas akhir saya, dan di sini saya akan mengaktifkan untuk menjalankannya. Kita harus pertama exam kita buka, lalu kita coba Apex-nya sama MySQL-nya kita coba nyalakan dengan menekan tombol start. Oke, di sini saya sudah memasukkan aplikasi saya dengan yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Berprestasi. Oke, sebelum kita mulai, untuk simulasi program saya ini saya menggunakan 3 kategori. Yang pertama kita login dulu. Di sini saya akan menggunakan 3 kategori login. Yang pertama saya membuat kategori admin. Di sini ada admin, user, sama supervisor. Di kategori admin ini, dari kategori admin dia bisa menambah, mengubah, tapi tidak bisa menghapus data karyawan. Nah, untuk user dia hanya bisa melihat data laporan. Dan untuk supervisor, kategorinya dia bisa menambah, mengubah, atau menghapus data karyawan. Nah, pertama kita buka dari kategori admin. Pertama kita login, lalu kita masukkan pilihan menggunakan kategori admin. Oke, lalu kita masukkan ID atau password yang sudah saya buat. Ya, kita bisa lihat di sini login berhasil sebagai admin. Lalu kita masuk ke dashboardnya. Di sini dashboardnya saya menggunakan data karyawan, data jabatan, data departemen, data kriteria, input nilai, hitung saldo, dan laporan, dan ke menu logout. Oke, saya akan menjelaskan untuk SPK saya ini di kriterianya ada 5 kriteria, antara lain di kehadiran, kualitas kerja, disiplin, inisiatif kerja, dan kuantitas kerja. Lalu kita kembali ke data karyawan. Kita akan mencoba melalui data karyawan untuk masuk melalui data admin. Nah, di sini saya sudah menambahkan 10 karyawan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, untuk kategori admin itu tidak bisa menghapus data karyawan, hanya bisa menambah sama mengubah data karyawan. Bagaimana? Kita coba langsung untuk kategori admin. Kita boleh menambahkan di sini ada menu teman-teman, tinggal diklik aja. Oke, lalu kita coba masukkan namanya dengan nama Budi. Lalu kita pilih jabatannya, dia petugas kandang. Lalu kita pilih departemen operasional. Lalu kita oke. Ya, seperti yang kita lihat, datanya karyawan sudah bertambah. Nama Budi di sini petugas kandang dan masuk ke departemen operasional. Lalu bagaimana kalau kita data Budi kita edit dari kategori admin? Boleh. Kita yang sini tinggal ketik edit. Lalu kita pilih data terlebih dahulu dari, misalnya kita pilih Budi. Kita edit, lalu mau kita ganti jabatannya bisa ke, contohnya ke supervisor, lalu ke departemennya ke pegawaian, lalu kita oke.
data berhasil ubah ya. Di sini kita bisa lihat untuk jabatan dari Budi udah terganti menjadi supervisor, lalu masuk ke departemen pegawaian. Oke. Lalu bagaimana kita akan menghitung misalnya atau menginput nilainya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menginput nilai yang karyawan kita tambah tadi. Misalnya kita cari namanya adalah Budi. Di sini ada nama Budi, lalu kita boleh menambah nilai dari seorang Budi. Contohnya untuk nilai kehadiran Budi kita tambah menjadi 90. Kita enter untuk nilainya masuk. Lalu kita coba masuk di kategori kualitas kerjanya itu 80. Kita enter 2 kali, sekali juga cukup. Lalu kita masuk ke disiplin, kita masukkan contohnya 85, lalu kita enter. Kita masuk ke ini status kerja, kita kasih 90, dan kuantitas kerja kita kasih 80, lalu kita enter. Lalu di sini ada menu simpan nilai, boleh kita klik simpan nilainya. Nah, di sini nilai berhasil disimpan. Lalu kita masuk kembali ke hitung Xiao-nya. Di sini saya akan masuk ke menu hitung Xiao-nya. Lalu boleh kita lihat di sini masih kosong. Coba kita tekan menu hitung Xiao-nya. Ya, perhitungan selesai. Di sini boleh kita lihat nama Budi sudah berada masuk dalam perhitungan Xiao-nya dengan nilai 0,9500 dan masuk ke ranking 5. Oke. Di sini saya sudah berhasil menghitung Xiao-nya. Lalu bagaimana kita melihat laporannya? Lalu kita masuk ke menu laporan. Di sini hasil perhitungan dari semua data, kriteria, data jabatan sampai data departemen, data karyawan, semuanya ada di sini. Boleh kita masuk ke menu laporan. Ya, di sini bisa kita lihat menu laporannya untuk laporan karyawan, laporan kriteria. Kita bisa lihat bagaimana kita bisa melihatnya. Masuk, kalau contoh kita lihat laporan karyawan, kita bisa klik, lalu kita cetak PDF-nya. Ya, di sini saya sudah mencetak PDF-nya. Lalu bagaimana kita bisa melihat hasil cetak PDF-nya? Nah, di sini akan membuka database dari SPK penentuan karya peserta saya. Kita bisa lihat ke file manager yang sudah saya simpan. Lalu kita masuk ke SPK karyawan. Lalu kita masuk laporan data karyawan. Di sini kita bisa lihat contohnya. Ya, di sini tertulis Jakarta, sekarang Jakarta 19 Agustus. Sini nama Budi sudah masuk ke data output yang kita hitung tadi. Budi dengan supervisor dan masuk ke departemen pegawaian. Lalu bagaimana kita bisa melihat untuk laporan nilainya? Boleh kita masuk ke laporan lagi dan kita coba laporan kriteria. Lalu kita masuk ke file manager, laporan kriteria, kita lihat outputnya langsung masuk ke sini. Lalu bagaimana perhitungan Xiao-nya? Coba kita lihat perhitungan Xiao-nya. Laporan hasil Xiao boleh kita cetak. Laporan langsung berhasil masuk ke file manager. Ya, di sini sudah kita bisa lihat nama Budi dengan kategori nilai misalnya 0,9500 dan masuk ke ranking 5. Ya. Untuk kesimpulannya, jadi untuk SPK saya ini sudah masuk, sudah bisa dijalankan sesuai dengan perhitungan hasil kriteria bobot yang saya masukkan. Oke, kemudian boleh kita lanjut untuk data karyawan dari menu kategori admin. Selanjutnya boleh kita masuk ke kategori user. Di sini saya tadi sudah menjelaskan untuk kategori user, dia hanya bisa melihat laporan.
Sini saya akan masukkan username sama password dari kategori user. Ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke kategori user. Di sini kita bisa lihat di sini kategori hanya bisa melihat laporan, tidak bisa menambah atau mengurangi atau menghapus data karyawan yang kita lihat di sini. Nah, kalau untuk kategori kita akan bisa melihat laporan sebagaimana kategori yang kita masukkan untuk 3 kategori yang tadi. Coba kalau kita lihat untuk laporan penilaian, untuk bisa kita cetak PDF lalu kita oke, atau kita coba laporan global antar jabatan, kita cetak PDF lalu oke, lalu kita file masuk ke file manager, file global. Ya, di sini saya melihat laporan global antar jabatan diputuskan 0,9, nilai tertinggi 0,9 dan nilai terendah. Oke. Lalu kita kembali bagaimana kita selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke kategori supervisor. Kita hapus dulu ini menu kategori usernya, lalu kita kembali logout dan masuk ke menu supervisor. Sini saya akan masukkan di sini saya sudah masuk melalui kategori supervisor. Lalu coba kita masuk ke data karyawannya. Di sini untuk kategori supervisor dia semua menu bisa untuk menambah atau karyawan, mengubah dan menghapus. Kita ambil contoh untuk kategori karyawan, boleh kita hapus nama Budi. Bisa kita lihat untuk nama Budi sekarang sudah tidak ada. Lalu coba kita tambah lagi dengan nama Budi. Lalu kita masuk ke petugas kandang operasional. Kita oke. Kita bisa lihat lagi Budi di sini petugas kandang operasional. Lalu coba kita edit. Oke. Kita lihat. Kita masuk ke admin kantor. Kita ganti departemennya masuk ke administrasi, lalu oke. Bisa kita lihat untuk kategori supervisor bisa mengubah. Dari sini kita bisa Budi melihat admin kantor, jadi departemen administrasi. Kita kembali, lalu kita masuk ke data jabatan. Di sini kita bisa melihat petugas kandang, admin kantor, petugas kebersihan, supervisor, satpam, petugas. Di sini kita bisa menambah jabatan untuk jabatan apa yang diperlukan suatu perusahaan. Misalnya kita menambah dari kategori untuk contohnya sales. Itu contoh ya, sales. Nama jabatannya, lalu kita masuk oke. Lalu kita kembali. Itu departemennya boleh kita tambah menjadi kita hapus, kita tambah menjadi departemennya untuk kategori penjualan, departemen penjualan. Contohnya di sini saya bisa mengubah dari kategori supervisor dari departemen bertambah di sini penjualan. Lalu kita coba untuk penambahan data karyawan, misalnya dari nama ini baru kita lihat jabatannya. Oke, di sini sales sudah bertambah ya. Boleh kita cek untuk departemennya penjualan udah masuk. Lalu kita oke. Data pertemuan di sini saya melihat, kita lihat data ini bertambah menjadi jabatannya untuk sales.
dan departemen penjualan. Kita kembali, lalu coba kita input nilainya dari nama kedua tadi, Budi dengan skor 90. Untuk contohnya, kita simpan nilainya ya di sini bersama. Lalu kita lihat, kita coba untuk ini. Lalu kita simpan nilai ini ya, sini nilainya berhasil simpan. Lalu kita masuk ke laporan, ke hitung xiao, hitung xiao dulu. Kita lihat, bisa kita tekan sini hitung xiao ya, perhitungan selesai. Dan untuk Budi sama ini sudah masuk. Di sini kita bisa lihat nama Budi dengan nilai xiao-nya 1, dan untuk ini di 0,8 di ranking 9. Lalu kita boleh hitung misalnya dan berkata hasil. Lalu kita bisa lihat ke laporan. Bagaimana kita bisa melihat untuk laporan sama, kita cetak lagi untuk daftar baru. Lalu kita cek ke file manager yang kita simpan di sini. Ya, bisa kita lihat di sini untuk ini, dan Budi sudah berada lagi di jabatan admin kantor misalnya dengan ini sales penjualan. Lalu coba kita hitung misalnya, kita masuk ke hasil misalnya, boleh kita cetak, otomatis dia akan mengirim ke file manajernya. Ya, di sini kita bisa lihat Budi dengan ranking 1 dan ini berada di ranking 9 dengan nilainya 0,8. Ya, demikian untuk simulasi program dari tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Taman Marga Satwa Ragunan. Sekian saya ucapkan, terima kasih.